Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah agama Islam 4, Universitas Islam Malang. Kami yang beranggotakan Ami Albian, Septiarina Hasin, Nafisa Nisnaim, dan saya sendiri, Cecilia Valentina, akan mempresentasikan materi dengan tema makna sifat terpuji dan sifat tercela. Nah, teman-teman semua udah pada tahu belum sih apa saja itu sifat terpuji dan apa saja itu sifat tercela? Kalau belum tahu, kita bakal ngejelasin hal itu sesuai dengan landasan keagamaan Ahli Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Pertama, apa itu makna sifat terpuji? Sifat terpuji merupakan segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Setiap manusia harus memiliki sifat terpuji. Orang yang berperilaku terpuji akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disayangi sama manusia. Jadi buat teman-teman semua harus bersifat terpuji ya. Jenis sifat terpuji ada 4. Yang pertama, tasamuh, yang kedua, tawasud, yang ketiga, tawazun, dan yang keempat, iktidal. Makna tasamuh juga dapat diartikan sabar menghadapi keyakinan, pendapat, dan amal orang lain, walaupun bertentangan dengan keyakinan dan batil menurut pandangan kita, dan tidak boleh menyerang dan mencela dengan celaan yang membuat orang tersebut sakit dan tersiksa perasaannya. Contoh sifat tasamuh yang pertama, pembiasaan siswa kepada guru harus 5S. Yang kedua, berbicara sopan dan santun kepada sesama manusia. Yang ketiga, ikut dalam kerja bakti yang ada di lingkungan sekitar. Yang keempat, takziah ketika ada orang yang meninggal. Yang kelima, tidak membeda-bedakan sesama. Tawasud adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap. Tidak terlalu keras atau fundamentalis dan terlalu bebas atau liberalisme. Contoh sifat tawasud yang pertama, menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan bermusyawarah jika terjadi perdebatan. Yang kedua, tidak berlebihan dalam menilai sesuatu, tenang dan bijak dalam mengambil sikap serta mempertimbangkan kemaslahatan. Sikap tawazun memiliki arti seimbang atau seseorang yang memiliki sikap seimbang antara perkara dunia dengan perkara akhirat. Contohnya, 1. Menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang kedua, dalam pendidikan bisa berupa perpaduan kurikulum pelajaran umum dan agama yang seimbang. Sikap iktidal adalah sikap yang pada intinya memiliki arti menjunjung tinggi keharusan perilaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Contoh sikap iktidal yang pertama, adil terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan senantiasa mematuhi perintahnya. Yang kedua, adil terhadap diri sendiri, yaitu dengan memelihara diri dengan sikap yang baik. Yang ketiga, adil terhadap orang lain, yaitu dengan memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya. Yang keempat, adil terhadap makhluk hidup, yaitu dengan tidak merusak alam dan lingkungan. Makna sifat tercela, akhlak-akhlak buruk atau tercela yang dapat merusak iman seseorang dan pada akhirnya akan merusak dirinya serta kehidupan masyarakat. Dan iman itu tidak cukup diyakini di dalam hati saja, melainkan harus diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan-perbuatan terpuji, karena hal itu merupakan wujud nyata pengakuan iman seseorang. Keimanan seseorang akan rusak atau tidak manfaat apabila seseorang melakukan hal-hal yang dapat mengurangi bahkan merusak keimanannya. Contoh sifat tercela. Di sini ada 3 contoh sifat tercela. Ada aniaya, ada ria, dan ada hasud. Di bagian aniaya ada zolim pada diri sendiri dan ada zolim pada orang lain. Zolim pada diri sendiri adalah orang-orang yang bersikap tidak adil pada dirinya, dalam artian ia bertindak tidak adil sesuai tempatnya berdasarkan kebenaran ataupun ketepatan syariat atas dirinya sendiri. Yang kedua, zolim kepada orang lain, perbuatan seperti menyinggung kehormatan orang lain, menyakiti tubuh hati orang lain, hingga mengambil harta tanpa alasan benar adalah perilaku yang dimurkai Allah. Yang kedua yaitu ada ria. Di sini terbagi menjadi 2, ria dalam beribadah dan ria dalam bersedekah.
ria dalam beribadah, yaitu pertama, melaksanakan sholat atau ibadah lain tetapi ditunjukkan kepada orang lain, misalnya melakukan selfie di tempat ibadah kemudian diupload ke media sosial dengan tujuan memamerkan diri. Yang kedua, memberikan sumbangan dengan jumlah yang besar dan ditunjukkan kepada orang lain. Yang ketiga, menunjukkan kesan mewah di acara-acara agama. Lanjut ke dalam ria dalam sedekah. Di antara yang membuat sedekah tidak diterima adalah sedekah yang dilakukan tidak ikhlas. Ada yang bersedekah namun ingin disebut sebagai orang yang dermawan atau ingin dipuji tinggi, padahal amalan yang diterima adalah amalan yang ikhlas karena Allah. Karena bersedekah adalah ibadah yang mulia. Jika tidak dimurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah, maka ibadah tersebut jadi sia-sia. Selanjutnya, contoh sifat tercela yang bagian 3 yaitu hasud. Di sini ada terbagi menjadi 2, yaitu merasa senang jika orang lain gagal. Yang kedua, merasa senang bila orang lain mendapat musibah. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.